Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih guys, saya guru pemula yang sedang belajar membuat materi pembelajaran Al-Quran Hadits berbasis teknologi informasi. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang surah Al-Asr. Tujuan dari materi ini adalah untuk memahami isi dan kandungan dari surah Al-Asr. Termasuk di dalamnya saya akan membahas juga beberapa konsep yang memiliki korelasi dengan surah Al-Asr, di antaranya konsep Makkiyah dan Madaniyah, konsep Asbabun Nuzul dan konsep penamaan surah. Latar belakang surah Al-Asr. Surah Al-Asr merupakan surah Makkiyah, diturunkan sebelum surah Al-Adiyah dan setelah surah Asy-Syarh. Surah Al-Asr termasuk surah yang tidak memiliki sababun nuzul, maksudnya tidak memiliki peristiwa atau kejadian tertentu yang melatar belakangi turunnya. Dinamai dengan Al-Asr, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu, sebagaimana disebutkan pada ayat pertama dari surah tersebut. Konsep Makkiyah dan Madaniyah. Konsep Makkiyah dan Madaniyah dalam ilmu tafsir Al-Quran mengacu pada perbedaan asal-usul dan karakteristik surah-surah Al-Quran. Ada beberapa pandangan dari ulama tafsir tentang konsep Makkiyah dan Madaniyah. Pandangan Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi dan ahli tafsir terkenal, surah Makkiyah adalah surah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Surah Madaniyah adalah surah yang diwahyukan setelah hijrah ke Madinah. Pandangan ini menekankan asal-usul geografis wahyu. Pandangan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir terkemuka, mengatakan bahwa surah Makkiyah adalah surah yang diwahyukan sebelum hijrah, sedangkan surah Madaniyah adalah surah yang diwahyukan setelah hijrah. Namun, pandangan Ibnu Katsir tidak hanya mempertimbangkan asal-usul geografis wahyu, tetapi juga mempertimbangkan konten surah tersebut dan peristiwa-peristiwa sejarah yang terkait dengan wahyu tersebut. Pandangan Sibawai. Sibawai, seorang ulama tafsir klasik, memandang konsep Makkiyah dan Madaniyah dari sudut bahasa. Baginya, surah Makkiyah adalah surah yang isinya lebih banyak berfokus pada ajaran pokok Islam, seperti keimanan, tauhid, dan akhlak, sementara surah Madaniyah lebih banyak berbicara tentang hukum-hukum sosial, ekonomi, dan politik. Pendekatan ini menekankan perbedaan dalam konten dan tujuan surah-surah tersebut. Dalam praktiknya, pemahaman tentang konsep Makkiyah dan Madaniyah membantu dalam memahami konteks, pesan, dan aplikabilitas surah-surah Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Surah Makkiyah seringkali memiliki pesan-pesan fundamental tentang akidah dan moralitas, sementara surah Madaniyah lebih banyak berkaitan dengan hukum-hukum dan tata tertib sosial. Konsep Asbabun Nuzul. Terkait dengan konsep Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya, dalam tafsir Al-Quran, terdapat beberapa pandangan dan pendapat dari berbagai ulama tafsir. Berikut adalah 3 pendapat ulama tafsir yang relevan terkait dengan Asbabun Nuzul. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad dan salah satu sahabat terkemuka, sering memberikan penjelasan tentang Asbabun Nuzul berdasarkan pengalaman langsungnya dengan Nabi. Dia banyak memberikan wawasan tentang sebab-sebab turunnya beberapa ayat Al-Quran. Pandangan dan penjelasannya digunakan oleh banyak ahli tafsir untuk memahami konteks dan latar belakang ayat-ayat tertentu. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir terkemuka, banyak merujuk kepada sejumlah hadis dan riwayat dari para sahabat Nabi dalam tafsirnya. Dia mengeksplorasi Asbabun Nuzul dalam konteks ayat-ayat Al-Quran untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pesan dan hikmah di balik setiap ayat. Al-Qurtubi. Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir Spanyol abad pertengahan, menyusun karya monumental dalam tafsir yang dikenal sebagai Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Dalam karyanya, ia mencantumkan banyak Asbabun Nuzul yang diambil dari sumber-sumber sejarah Islam. Al-Qurtubi berusaha memberikan pemahaman kontekstual tentang latar belakang ayat-ayat Al-Quran. Pendapat-pendapat dari ulama tafsir seperti Ibnu Abbas, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi menjadi rujukan utama dalam memahami Asbabun Nuzul dalam Al-Quran. Dengan memahami sebab-sebab turunnya ayat, para ahli tafsir berupaya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks dan pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Konsep penamaan surah. Penamaan surah dalam Al-Quran merupakan masalah yang diperdebatkan di kalangan ulama tafsir.
Beberapa ulama tafsir memberikan penjelasan atau pandangan mereka mengenai masalah ini. Berikut adalah beberapa pendapat yang berkaitan dengan penamaan surah dalam Al-Quran menurut beberapa ulama tafsir. Ibnu Abbas adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal sebagai pakar tafsir. Menurutnya, sebagian besar surah Al-Quran dinamai berdasarkan kata atau frasa yang terdapat di dalamnya, yang mencerminkan inti pesan surah tersebut. Ibnu Abbas memiliki peran penting dalam memberikan nama kepada beberapa surah. Al-Razi, Fahr al-Din Al-Razi seorang ulama tafsir terkenal, berpendapat bahwa penamaan surah bukan hanya berasal dari kata-kata yang terkandung dalam surah itu sendiri. Namun, ia juga berpendapat bahwa sebagian besar nama surah berasal dari isyarat atau tema utama surah tersebut. Al-Razi menekankan bahwa nama surah harus mencerminkan esensi dan pesan utama surah tersebut. Ibnu Jarir Al-Tabari adalah salah satu ulama tafsir awal yang terkenal. Dia berpendapat bahwa nama-nama surah dalam Al-Quran biasanya didasarkan pada kata-kata atau tema utama dalam surah tersebut. Namun, dia juga mengakui bahwa tidak semua surah memiliki nama yang diambil dari kata-kata dalam surahnya. Dalam beberapa kasus, nama surah mungkin berasal dari hadis atau tradisi yang menceritakan sebab turunnya ayat-ayat tertentu. Pendapat-pendapat ulama tafsir ini mencerminkan pendekatan beragam dalam menentukan nama surah dalam Al-Quran. Sebagian besar ulama tafsir menganggap penting bahwa nama surah harus mencerminkan pesan dan tema utama dalam surah tersebut, dan sebagian besar nama surah didasarkan pada kata-kata atau konsep utama dalam teks surah tersebut. Isi dan kandungan surah Al-Asr. Surah Al-Asr adalah surah ke-103 dalam Al-Quran dan terdiri dari 3 ayat. Dalam tafsir Fi Zilal Al-Quran, karya Sayyid Qutb, surah ini ditafsirkan sebagai berikut. Surah Al-Asr mencakup pesan yang sangat penting bagi umat manusia. Surah ini menyatakan bahwa manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang memiliki 4 karakteristik utama, iman, amal syalih, saling menasihati kebenaran, dan saling menasihati kesabaran. Beriman adalah dasar yang paling fundamental. Manusia harus memiliki iman yang benar dan kuat kepada Allah dan ajarannya. Amal syalih, berbuat baik. Iman harus diwujudkan dalam amal syalih, yaitu tindakan-tindakan baik dan ketaatan kepada Allah. Menasihati kebenaran, manusia harus saling menasihati untuk melakukan apa yang benar dan baik menurut ajaran agama dan nilai-nilai moral. Menasihati kesabaran, saling menasihati untuk bersabar adalah kunci, karena perjalanan hidup penuh cobaan dan ujian. Jadi, inti dari surah ini adalah bahwa waktu, Asr, adalah saksi atas kerugian manusia yang lupa pada nilai-nilai penting ini. Surah ini menekankan pentingnya beriman, berbuat baik, dan bekerja bersama dalam kebenaran dan kesabaran. Ini adalah tafsiran umum dari surah Al-Asr menurut Sayyid Qutb dalam Fi Zilal Al-Quran. Sekian dan terima kasih untuk materi hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Ilal liqa.